Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sakinah. Di video kali ini saya akan menjelaskan proyek 5 mengenai formulir pembelian buku web atau HTML siswa. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai contoh. Nah, contoh ini itu membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah sistem informasi. Formulir ini itu mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Yang pertama itu field text atau misalnya untuk field nama, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Selanjutnya di langkah kedua itu menu drop down, the what course are you taking? Itu mengkombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil halaman web. Selanjutnya ada teknik tombol radio atau what type of book do you prefer? Sesuai jika beberapa pilihan yang saling eksklusif ditampilkan. Kemudian di langkah keempat itu ada kotak check atau what else would you like? Itu serupa dengan tombol radio, cuma pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Kemudian di langkah kelima itu ada teknik input, yang terakhir adalah kotak teks untuk mengisi komentar. Nah, teknik ini itu memungkinkan pengguna untuk memasukkan beberapa baris data dengan satu input. Kemudian masing-masing teknik itu memiliki kelebihan. Menu drop down itu menawarkan jawaban yang saling eksklusif, sama halnya dengan tombol radio, tapi memakan tempat yang lebih sedikit pada layar komputer. Nah, jika terdapat 50 atau lebih pilihan, misalnya memilih negara bagian untuk alamat surat, maka menu drop down itu lebih baik dibandingkan tombol radio. Tapi tombol radio itu memiliki kelebihan dapat menampilkan semua pilihan pada pengguna pada satu tayangan. Nah, berikut adalah tampilan dari form buku pembelian. Jadi kurang lebih sepertinya ada nama, email, kemudian apa yang kita mau ambil, kemudian tipenya itu sudah digunakan atau baru, kemudian apa yang kita suka seperti apa, itu seperti tampilan presentasi atau catatan untuk belajar. Kemudian kita masukkan komen di sini. Selanjutnya bagian-bagian formulir contoh. Formulir ini tuh dimulai seperti proyek 3, cuman perbedaan yang paling signifikan adalah pada baris 6 dan 50. Nah, di baris 13 dan 17 adalah perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Kemudian di baris 20 itu hanya memasukkan baris kosong ke dalam formulir. Di baris 23 sampai 29 itu menanyakan mata kuliah yang diambil oleh siswa. Kemudian nama fit atau prefer adalah nilai yang sama pada baris 33 dan 35. Kemudian di baris 39 dan 41 itu membuat kotak cek untuk membeli catatan kuliah dan slide presentasi. Di baris 43 dan 45 itu meminta komentar tambahan dari siswa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di baris 47 itu berisi perintah reset. Kemudian jika mengklik perintah ini, maka akan mereset ulang semua pilihan pada pilihan awal. Jadi yang awal-awal sudah dibuat itu akan terhapus semuanya. Nah, berikut adalah kode HTML untuk contoh. Seperti ada line HTML, head, kemudian title, dan lain-lain. Kemudian untuk menyimpan contoh, kita harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad itu adalah dokumen teks dan ekstensi file .txt. Secara otomatis itu akan ditambahkan ke non-file jika file tersebut itu disimpan dalam bentuk teks. Browser web itu tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks. Kemudian kita bisa memasukkan nama file, contohnya seperti book.htm tanpa tanda kutip ya. Kemudian di jenis file yang dipilih itu kita save as type. Kemudian harus all files dan pengkodean itu harus di-set ke ANSI. Nah, jika kita tidak memilih all files sebagai jenis file, maka halaman web itu bisa jadi tidak akan bekerja dan bisa lebih buruk lagi, ekstensi .txt itu akan ditambahkan pada akhir non file kita. Selanjutnya ada melihat halaman web.
Langkah pertama itu kita buka browser web dan pilih perintah file yang diikuti sub perintah open. Kemudian kita ketik name file atau browse untuk mencari dan mengklik tombol OK. Nah, nanti halaman webnya kita akan muncul di browser. Nah, jika kita itu akan melakukan koreksi, maka kita pilih editor notepad lagi, kemudian diedit kode HTML dan kita simpan dokumen tersebut. Nah, setiap kali kita akan menyimpan file HTML menggunakan Notepad, itu pastikan bahwa jenis file kita itu adalah all files. Selanjutnya, kita buka ulang browser web tersebut dan pilih perintah view, kemudian diikuti dengan sub perintah refresh. Kemudian langkah terakhir, kita ulangi proses ini hingga kita merasa puas dengan halaman web yang kita hasilkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita akan melanjutkan di pertemuan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.